Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali mengupdate implementasi kurikulum Merdeka mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Tentu ini adalah panduan bagi sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah, disertai dengan merancang kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan berdasarkan hasil tes diagnostik, bagaimana sistem blok budaya karakter disiplin dan penguatan literasi dan numerasi di sekolah, serta tentunya adalah bagaimana merancang sistem blok pembelajaran intrakurikuler, sistem blok pembelajaran kokurikuler terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dan juga pembelajaran ekstrakurikuler melalui pengembangan bakat dan minat. Nah, tentu saya akan langsung memberikan fokus kurikulum Merdeka itu adalah pada 3 aspek penting, yaitu bagaimana materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan tentunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemerdekaan guru di dalam mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan siswa, serta wewenang sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional sekolah. Tentu ini diawali dengan bagaimana tes diagnostik ini disampaikan kepada murid-murid sehingga tahap capaian dan perkembangan siswa ini menjadi fokus sahabat guru hebat itu untuk memulai tes diagnostik difokuskan pada non-kognitif untuk mengetahui bagaimana kesiapan murid, dan tentunya akan dilanjutkan dengan siswa di dalam belajar itu perlu juga dicek, diketahui, diidentifikasi kemampuan awal belajarnya. Nah, yang ketiga tentu adalah proyek untuk mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Tentu ini melalui isu-isu aktual, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, oleh sebab itu, dari rangkaian 3 fokus di kurikulum Merdeka, maka poin penting yang harus disiapkan bagi sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan juga pengawas pembina tentunya di dalam memandu di sekolah binaannya, bagaimana guru-guru itu sudah mulai mengawali pembelajaran itu dengan paradigma baru. Nah, ada 4 aspek penekanan yang tentunya akan menjadi fokus di paradigma baru pembelajaran. Itu adalah bagaimana menguatkan peran guru sebagai fasilitator, yaitu untuk menginspirasi pembelajaran dengan lebih banyak memberikan kesempatan siswa belajar secara mandiri, dan tentu apa yang dipelajari itu benar-benar dijadikan sebagai acuan bahwa itu sangat bermanfaat bagi yang bersangkutan. Yang kedua adalah bagaimana memberikan pengalaman belajar sehingga tidak difokuskan kepada pemberian tugas. Pengalaman ini yang paling penting diberikan agar selama belajar siswa memperoleh interaksi dengan siswa, kolaborasi untuk mencapai tujuan, dan juga bagaimana itu semua memiliki nilai manfaat bagi murid-murid. Nah, tentu berpusat pada siswa dan berbasis individu, inilah berdasarkan hasil tes diagnostik tadi penting untuk diketahui apa saja yang akan menjadi fokus pendalaman bagi murid-murid, serta aspek lainnya siswa itu perlu juga diberikan pendampingan. Memanfaatkan teknologi dengan penggunaan berbagai platform digital, tentu ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, dan menambah inspirasi tentunya. Nah, oleh sebab itu, yang poin pentingnya adalah bagaimana gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Ini yang penting untuk menjadi fokus pemahaman di awal, sehingga secara komprehensif akan bisa memahami bahwa untuk mencapai profil pelajar Pancasila ada 4 aspek yang perlu menjadi pemahaman. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila itu terkait dengan karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam setiap individu siswa melalui budaya sekolah. Pertama adalah melalui budaya sekolah, kemudian pembelajaran intrakurikuler yang kedua, yang ketiga
adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sedangkan yang keempat ini adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang menjadi pijakan awal itu adalah budaya sekolah, mulai dari kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, sedangkan di intrakurikuler itu adalah muatan pelajaran untuk menjabarkan kegiatan terkait dengan capaian kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga memberikan pengalaman belajar bagi murid-murid. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, khususnya itu terkait dengan tema dan tentu tidak terikat pada konten mata pelajaran. Sedangkan di kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang difokuskan pada pengembangan minat dan bakat dari murid-murid. Oleh sebab itu, sekali lagi di dalam penekanan profil pelajar Pancasila, bagaimana sekolah itu sudah mulai mengembangkan 4 aspek ini. Yang pertama itu adalah budaya sekolah, kemudian bagaimana merancang kegiatan intrakurikuler, lalu bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan istilah P5, terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dari 4 ini, tentu semua harus difokuskan tadi dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, tentu ketika kita kembali melihat pilihan implementasi kurikulum satuan pendidikan, maka kita bisa kelompokkan ada 4 sekolah yang saat ini terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, yaitu adalah sekolah dengan program PSP dan SMKPK, program sekolah penggerak dan SMKPK, lalu sekolah dengan mandiri berubah, sekolah dengan mandiri belajar, dan tentu yang keempat ini yang saya beri warna merah ini adalah sekolah yang belum menentukan pilihan ketika implementasi kurikulum merdeka ini diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan, atau fokus kepada sekolah PSP, program sekolah penggerak, SMKPK. Maka 5 tahapan ini yang paling penting untuk dirancang, yaitu yang pertama adalah bagaimana memulai saat ini sudah melaksanakan tes diagnostik, termasuk di dalamnya tes diagnostik non-kognitif dan tes diagnostik kognitif. Tentu hasilnya itu akan digunakan sebagai acuan untuk merancang kurikulum operasional satuan pendidikan. Tes diagnostik hasilnya akan benar-benar digunakan sebagai acuan merancang kurikulum. Nah, kemudian bagaimana praktik baik di sekolah itu mewujudkan budaya sekolah. Nah, kemudian di yang berikutnya, pembelajaran intrakurikuler ini tentu akan mengacu pada paradigma baru. Kemudian yang keempat itu adalah baru pembelajaran P5 yang mengacu juga pada paradigma baru pembelajaran. Kemudian lalu bagaimana di kegiatan ekstrakurikuler itu dirancang. Nah, dari semua itu tentu kalau PSP, SMKPK, dan sekolah mandiri berubah, ini tentu sudah jelas di dalam acuannya, khususnya di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Sedangkan untuk sekolah mandiri belajar, tentu akan menerapkan beberapa bagian dari kurikulum. Nah, bahkan untuk sekolah yang belum menentukan pilihan ini pun mulai mengoptimalkan bagaimana mandiri belajar itu yang sudah dipilih. Tentu adalah beberapa bagian penerapan kurikulum merdeka itu sudah mulai dipilih dari beberapa aspek yang sudah ada. Tentu bagaimana pelaksanaan tes diagnostik itu diperkuat, begitu juga praktik baik mewujudkan budaya sekolah, kemudian pembelajaran paradigma barunya itu khususnya di kegiatan intrakurikuler, dan juga mengambil beberapa bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk dilaksanakan tentunya itu di kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di sekolah PSP dan juga SMKPK dan sekolah mandiri berubah, itu akan memilih 3 tema dari 7 tema yang ada. Ini tentu di 2 sekolah mandiri belajar dan juga yang belum menentukan pilihan, fleksibel tentunya di dalam menentukan 1 dari 7 tema yang ada, dan itu bisa dilaksanakan di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sehingga secara keseluruhan bahwa budaya sekolah,
kemudian pembelajaran intrakurikuler dan juga pembelajaran ekstrakurikuler yang dirancang. Tentunya poin pentingnya di sini bagaimana merancang pembelajaran intra itu sesuai dengan struktur kurikulum di kelas 10 yang ada antara 32 sampai dengan 34 JP untuk SMA, dan juga ada perubahan sekitar 35 sampai 37 di SMK. Sehingga kalau kita kaitkan dengan bahwa SMA itu memiliki di 5 hari itu ada 48 jam per minggu, dan juga untuk di 6 hari itu kurang lebih ada 43 jam per minggu. Kalau kita kurangkan dengan struktur kurikulum yang ada, maka ada keleluasaan sekitar 10 sampai 14 jam yang digunakan untuk bagaimana merancang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu akan menjadi lebih mendalam, sehingga murid-murid diberikan waktu leluasa bagaimana dia mengembangkan karakter baik dan juga literasi dan numerasi ini menjadi budaya sekolah untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah yang belum menentukan pilihan IKM maupun di Mandiri Belajar. Nah, di samping itu tentu bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah, ini adalah bagian penting dari yang ingin saya bagi di kesempatan ini kepada sahabat guru hebat semua. Tentu yang pertama itu adalah bagaimana mewujudkan budaya sekolah agar profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud di satuan pendidikan. Yang pertama, pilihannya adalah ketika empati dari sahabat guru hebat dan juga kepala sekolah serta pengawas pembina untuk memulai melakukan karakter disiplin itu, apa yang bisa dilakukan? Tentu ambil dari beberapa alternatif di disiplin ini. Indikatornya bagaimana kita mengajak guru dan siswa itu tertib, adanya salam, tegur, dan sapa, kemudian hadir di sekolah tepat waktu, maka ini bisa menjadi sesuatu yang penting yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian juga ketika sekolah 5 hari, tentu di hari Jumat ini bisa digunakan untuk 2 jam pelajaran itu dimanfaatkan untuk Jumat beribadah bagi semua siswa tentunya. Sebagian yang akan melaksanakan kegiatan di masjid, kemudian yang di sekolah, bagaimana sekolah itu merancang kegiatan ini sebagai praktik baik Jumat beribadah ini menjadi sesuatu tantangan untuk kita semua melaksanakan kegiatan ini dengan baik tentunya. Samping itu juga bagaimana literasi dan numerasi sebagai budaya sekolah ini gerakan 4 jam per minggu, kalau boleh diberikan alternatif yang saya tawarkan. 4 jam per minggu ini dapat digunakan bagaimana siswa itu diajak untuk terbiasa menelaah sumber bacaan dan presentasi. Tentu ini kita coba libatkan koordinator proyek itu untuk memandu bagaimana literasi dan numerasi ini dimanfaatkan juga untuk mulai menunjukkan di budaya sekolah. Jadi ada 3 alternatif pentingnya di sini. Ada karakter disiplin, ada tertib, salam, dan juga kehadiran tepat waktu, Jumat beribadah, dan juga literasi dan numerasi ini menjadi suatu gerakan yang boleh dijadikan rujukan atau digunakan, diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kemudian di kegiatan intrakurikuler. Di kegiatan intrakurikuler ini tentu di sekolah bagaimana sekarang merancang kegiatan implementasi kurikulum itu dimulai dengan IHT, dengan alur merdekanya, dan ditambah juga dengan bagaimana mengakses PMM dan konten lain tentunya yang relevan. Tentu dimulai dari kegiatan di IHT itu dengan alur merdeka, mulai dari diri, kemudian tentu dari eksplorasi sampai refleksi terbimbing, kemudian ujungnya adalah bagaimana rencana aksinya ini tentunya sampai kepada bagaimana mengakses atau berinteraksi dan sekaligus menelaah platform Merdeka Mengajar ini, juga ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, di intrakurikuler berikutnya itu adalah bagaimana tawaran ini untuk 34 sampai dengan tadi kurang lebih itu ada 35 itu untuk di SMK ya. Sedangkan kalau di SMA itu berada di kisaran 32 JP atau 34 JP kalau muatan lokalnya itu berdiri sendiri. Digunakan fullkan di hari Senin sampai dengan Kamis, itu akan memanfaatkan 34 JP, sehingga ada ruang untuk di hari Jumat ini bisa diplot nanti untuk
pelaksanaan P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nah, tentu setelah di jadwal intranya itu benar dilakukan, tetap diawali dengan tes diagnostik untuk merancang kurikulum operasional satuan pendidikannya, lalu dikuatkan lagi dengan pembelajaran paradigma baru, dan tentu ketika tahapan pembelajaran paradigma baru ini sudah berhasil dipahami, bagaimana rancangan pembelajaran itu memuat tujuan pembelajaran sampai ke alur tujuan pembelajaran itu mengacu pada update capaian pembelajaran sesuai dengan elemen masing-masing mapel, dan sampai kepada asesmennya menjadi sesuatu yang berhasil dan juga penting menjadi rujukan dari sahabat guru hebat. Di pembelajaran kokurikuler, bagaimana fokuskan itu di sistem blok waktunya itu dengan 6 JP di hari Jumat, ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Tahapannya adalah bagaimana kepala sekolah itu menetapkan koordinator proyek melalui penerbitan SK-nya, kemudian bersama dengan murid-murid bagaimana memilih dan menetapkan minimal 3 tema dari 7 proyek yang sudah disediakan, sehingga diawali dengan pertemuan pertama, siswa menelaah 7 tema pilihan sebagai empati untuk memilih 3 proyek itu. Nah, tentu tema-tema yang dipilih ini memiliki nilai manfaat bagi siswa, sekolah, dan juga masyarakat. Misalnya yang wajib yang saya sarankan ini adalah bagaimana tema gaya hidup berkelanjutan itu menjadi penting untuk dipilih, karena dari sinilah gerakan pengelolaan sampah, bagaimana mendesain pengelolaan sampah itu penting dilakukan oleh murid-murid di sekolah atau siswa kita di sekolah. Nah, begitu juga untuk yang terakhir itu, yang keempat, itu adalah bagaimana pembelajaran ekstrakurikulernya dilaksanakan tentu pada setelah kegiatan intrakurikuler itu selesai. Ini tentu akan difokuskan kepada guru-guru pembina dari bakat dan minat itu untuk memberikan bimbingan secara optimal di situ, dan tetap juga acuannya adalah paradigma baru pembelajaran di sekolah. Nah, tentu di alur IHT ini menjadi suatu yang penting. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, sampai kepada koneksi antar waktu ini menjadi, dan diakhiri dengan aksi nyata tentunya. Nah, di capaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ketika tadi semua tahapan itu dilaksanakan, maka harapannya adalah 6 dimensi dan 7 tema ini menjadi sesuatu yang penting, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai mandiri, sampai pilihan 7 tema itu bangunlah jiwa dan raganya berkarya dan berteknologi untuk membangun NKRI, sampai kepada tadi ada yang kita pilih itu adalah gaya hidup berkelanjutan dan juga kearifan lokal, menjadi bagian-bagian penting untuk dipilih, khususnya sekolah dengan mandiri belajar. Tadi sudah saya tegaskan bagaimana memilih 1 tema untuk kegiatan P5-nya dilaksanakan di kegiatan ekstrakurikuler, lalu juga dilanjutkan dengan sekolah mandiri berubah dan mandiri berbagi. Tentu kuncinya adalah dari 4 aspek yang penting untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, mulai dari budaya sekolah yang akan ditanamkan pada semua murid, lalu bagaimana intrakurikulernya tadi, muatan pelajarannya, pengalaman apa yang akan ingin disampaikan kepada murid-murid, sampai kepada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memilih minimal 3 dari 7 tema yang ada, dan tentu diakhiri dengan kegiatan ekstrakurikuler. Semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat guru hebat semuanya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.